kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus, siap. Yes, yes, yes. Yesus memang sip. Kita sama-sama nyanyikan Allahku besar. Kita nyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Tuhan membuat aku berharga. Sa-sa-sa aku bisa, tak-tak-tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa, tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Tuhan membuat aku berharga. Sa-sa-sa aku bisa, tak-tak-tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa, tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita sambung lagi puji-pujian kita nyanyikan di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang.
silakan duduk. Pada saat ini sudah waktunya untuk kita memberikan sebagian dari persembahan kita. Tapi sambil kita memberikan persembahan kita, kita nyanyikan burung pipit yang kecil. Saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama nyanyikan Bapakku Datang Padamu. sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo semua sikap berdoa kembali. Dan nanti Koko Cayung akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Ya Tuhan, saya sangat berterima kasih karena Engkau telah menyertai dan melindungi kami sampai saat ini. Sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. Tolong Roh Kudus sertai kami agar kami bisa melakukannya setiap hari dan mendengar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan kembali mendengar cerita firman Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan kita. Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di suatu desa, desa ini namanya Betania. Daerah Betania tinggallah satu keluarga, 3 bersaudara. Yang pertama adalah Maria, Marta, dan juga dia punya saudara laki-laki namanya Lazarus. Nah, ketiga orang ini mereka adalah sahabat dari Tuhan Yesus. Mereka cinta sama Tuhan Yesus, mereka sayang sama Tuhan Yesus. Suatu hari Lazarus, saudara dari Marta dan Maria, jatuh sakit. Dia sakit, badannya demam tinggi. Nah, pada waktu Lazarus sedang sakit, Maria sama Marta ini mereka tidak menunda-nunda waktu. Mereka segera memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka kirim kabar kepada Tuhan Yesus, kirim utusan. Tolong sampaikan kepada Yesus, tolong sampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa saudara kami Lazarus sedang sakit keras. Akhirnya pergilah yang membawa kabar tadi untuk menyampaikan berita kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit keras. Nah, di suatu tempat di mana Tuhan Yesus berada bersama dengan murid-muridnya, datanglah seseorang yang membawa kabar dari Maria dan Marta tadi. Disampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit keras. Maria dan Marta meminta untuk Tuhan Yesus datang ke Betania. Maria dan Marta meminta supaya Tuhan Yesus datang ke rumah mereka untuk menyembuhkan Lazarus, sahabat dari Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit keras, Tuhan Yesus tidak segera datang. Tuhan Yesus tidak segera berangkat ke kota Betania. Tetapi Tuhan Yesus menunda 2 hari. Tuhan Yesus tidak berangkat ke Betania. Pada waktu sudah lewat 2 hari, akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Murid-murid, ayo kita kembali ke Betania. Ayo kita datang ke rumah Maria dan Marta karena Lazarus sedang sakit. Guru, bukankah guru baru saja mau dilempari dengan batu oleh orang-orang di Yerusalem sana? Mengapa guru mau ke sana kembali? Murid-muridnya agak keberatan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali ke Betania. Karena apa? Karena baru saja orang-orang Yerusalem mau melempari Tuhan Yesus dengan batu. Mereka ada orang-orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus. Ada satu murid namanya Thomas. Thomas bilang gini, Ayolah, kita ikut aja. Kita berangkat aja, biar aja kita bisa. Kalau kita mau mati bersama dengan Tuhan Yesus, nggak apa-apa aja. Ayo kita berangkat. Nah, Tuhan Yesus bilang seperti ini. Kita harus pergi ke Betania karena Lazarus tidur. Guru, kalau Lazarus tidur berarti dia sudah membaik, dia sudah sehat. Kata salah satu muridnya. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan tidur seperti kita tidur, tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Akhirnya Tuhan Yesus katakan dengan terus terang kepada murid-muridnya, Bukan, Lazarus tidak tidur seperti tidur biasa, tetapi Lazarus sudah meninggal. Hah? Lazarus sudah meninggal? Lazarus sudah meninggal. Kata Tuhan Yesus.
Tetapi dengan peristiwa ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Akhirnya murid-muridnya ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sesuai yang kita ikut. Mereka berangkat ke Betania, jalan kaki jauh. Mereka berjalan menuju ke menuju ke desa Betania, tempat di mana Maria, Marta, dan Lazarus tinggal. Belum sampai di Betania, sudah terdengar kabar ada orang yang berlari-lari ke rumah Marta dan Maria menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sementara dalam perjalanan untuk menuju ke rumah mereka. Pada saat ada orang yang menyampaikan berita, Tuhan Yesus sementara menuju ke sini, tapi masih di sana. pada waktu Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah berangkat, sudah dekat Betania, langsung dia pergi dari rumahnya dan dia menyongsong Tuhan Yesus. Dia berlari-lari, dan dia menuju ke di mana Tuhan Yesus berada. Pada saat dia sudah sampai dekat Tuhan Yesus, Marta langsung bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seandainya Tuhan ada bersama kami, seandainya Tuhan ada kemarin, saudara kami pasti tidak meninggal. Saudara kami sudah meninggal, Tuhan. Marta menyampaikan berita bahwa Lazarus sudah meninggal. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Saat Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah meninggal, dan Tuhan Yesus sudah tahu. Tetapi Tuhan Yesus bilang seperti ini kepada Marta. Marta, Lazarus akan bangkit. Marta menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, aku percaya bahwa Lazarus nanti akan bangkit bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Marta, Kata Tuhan Yesus, Lazarus akan bangkit. Hari ini juga Lazarus akan hidup. Apakah engkau percaya? Ya Tuhan, aku percaya karena Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Engkau Yesus yang adalah Mesias, maka dia akan hidup. Dia akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. akhirnya Tuhan Yesus menjawab, Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. belum selesai mereka berbicara, Marta langsung pergi ke rumah. Dia mau menyampaikan kepada saudaranya, yaitu Maria, bahwa Tuhan Yesus sudah ada di dekat Betania. Yesus hadir dalam kedukaan mereka. Marta berlari dan dia masuk rumah cari Maria, dan dia sampaikan kepada Maria. Marta berbisik karena di situ banyak orang yang berduka, orang-orang yang dari Yerusalem, karena Yerusalem tidak jauh dari Betania, kurang lebih 2 atau 3 kilo Yerusalem dengan Betania. Makanya ada banyak orang-orang Yerusalem juga yang ikut berduka, ikut bersedih bersama Maria dan Marta karena meninggalnya Lazarus. Marta ini berbisik kepada Maria, Maria, Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus ada di sana. waktu Maria mendengar bahwa Yesus datang, dia langsung berdiri. Padahal sebelum dia menangis, dia bersedih, dia menangis. Saat dia mendengar Tuhan Yesus ada, dia langsung berdiri dan dia keluar dari rumah. Dan dia langsung pergi, dia mendatangi Tuhan Yesus. Dia berlari, sampailah dia di tempat Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus masih ada di tempat di mana Marta tadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat Maria melihat Tuhan Yesus, dia tidak banyak ngomong, tetapi dia langsung tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dia menangis di hadapan Tuhan Yesus, dan dia sambil berkata, Yesus, seandainya Engkau ada di tengah-tengah kami, saudara kami tidak akan meninggal, Tuhan. Saudara kami Lazarus tidak akan meninggal di saat kalau Engkau ada di tengah-tengah kami. Maria sedih. Saat Tuhan Yesus melihat Maria menangis, melihat Maria sedih,
Tuhan Yesus meneteskan air matanya. Tuhan Yesus terharu, Tuhan Yesus sedih, dan Tuhan Yesus tidak banyak bicara. Langsung Tuhan Yesus katakan, Di mana Lazarus dikuburkan? Ayo kita ke kuburan Lazarus. akhirnya mereka berangkat. Mereka tidak pergi ke rumah duka, tetapi mereka pergi ke kuburan Lazarus. Berjalanlah mereka menuju ke kuburan Lazarus. Kuburan di Israel adalah seperti goa dan pintunya ditutup dengan batu besar. Sampainya mereka di kuburan, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk untuk menggeser batu yang menutup kuburan Lazarus. Kalian geser batu besar ini. Si Marta langsung spontan bilang, Guru, Tuhan Yesus, Lazarus ini sudah meninggal 4 hari. Badannya pasti sudah busuk, pasti sudah bau sekali Tuhan. Kenapa Engkau suruh menggulingkan batu besar ini? akhirnya Tuhan Yesus kembali berkata kepada Marta, Marta, bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kuasa Allah. langsung terdiam Marta. Akhirnya sama orang-orang yang kuat-kuat, laki-laki yang kuat di situ, mereka menggulingkan batu besar tadi. Setelah batu besar digulingkan, Tuhan Yesus menengadah ke atas dan Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Allah Bapa, aku percaya bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi kali ini, aku mau nyatakan supaya orang-orang yang ada di sini percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku untuk datang ke dunia ini. Setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus langsung berteriak. Dikatakan, Lazarus, keluarlah! semua orang-orang yang ada di sekitarnya semua tegang melihat apa yang terjadi. Lazarus sudah meninggal 4 hari, tetapi Tuhan Yesus memanggil Lazarus. Tiba-tiba dari dalam gua, dari dalam kuburan Lazarus, muncul seseorang yang masih dibalut oleh kain kafan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dibalut oleh kain kafan. Dan keluarlah Lazarus dengan balutan kain kafan tadi. Semua orang tegang. Lazarus hidup lagi. Lazarus bisa keluar. Lazarus hidup. Semua orang tegang, semua orang melihat. Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah juru selamat manusia. Akhirnya Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, Tolong sekarang buka kain kafan yang menutup tubuh Lazarus. akhirnya orang-orang membuka tubuh Lazarus. Dan mereka, banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa di saat kita punya masalah, kita harus sampaikan masalah kita kepada Tuhan Yesus. Seperti Maria dan Marta tadi, menyampaikan masalahnya kepada Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita menyampaikan masalah kita kepada Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Ya, pintar. Kita berdoa, kita sampaikan apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau menyatakan kuasanya untuk hidup kita. Dan melalui cerita ini kita juga belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Orang yang sudah meninggal bisa bangkit lagi. Karena Yesus katakan begini, akulah kebangkitan dan hidup. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Di saat kita nanti sudah di dunia ini, sampai tua mungkin kita sudah meninggal, nanti kita akan hidup lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga.
Puji Tuhan, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Semuanya kembali sikap berdoa. Mari kita akan sama-sama berdoa, mengucap syukur buat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami selalu setia mengiring Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami tetap setia mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kehidupan kami, untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera-Mu senantiasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.